Rumah Santri yang dideklarasikan pada tanggal 22 Oktober tahun 2019 bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Di usia yang ketiga tahun ini, jamaah Rumah Santri mengadakan halal bihalal di Masjid Kami Al-Istiqomah Tapos 2 Tenjolaya pada Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022. Dalam agenda rutin tahunan halal bihalal yang dihadiri para tokoh kiai, sesepuh dari BKSPP, Al-Muawanah, elemen masyarakat, pemerintahan desa dan para pemuda turut hadir dalam acara halal bihalal dan pengajian Rumah Santri putaran ke-77. Atas nama hadir beliau wakil ketua, juga dari NU, dari Korsipa Sabang Sanesna Hampura tadi disebutkan hiji-hijinan. Lanjut karena waktu semakin nyererek, lanjut ke testimoni. Yang pertama kami persilakan testimoni dari atas nama pemerintahan. Ketua Mangga Kapayo, Ustaz Ade. Mangga Ustaz Ade. Ulah panjang deui Mas. Pertama, mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya acara Rumah Santri ini atau halal bihalal sekaligus pembukaan Rumah Santri yang ke-77 ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, momentum halal bihalal pada kesempatan siang hari ini, selain daripada melaksanakan kegiatan rutin yaitu napak tilas ya. Jadi lebih ke mempersatukan hubungan, memperkuat. Ketua Umum Jamaah Rumah Santri Ustadz Dede Lutfi Afifi menyampaikan bahwa Rumah Santri dibentuk atas dasar untuk membangun silaturahmi antara kiai, ustadz agar terbangun kebersamaan dan keakraban dan sarana ilmu dalam rangka memperkuat syiah dakwah sehingga terbangunnya ukhuwah Islamiyah, ungkapnya. Orang tua terdahulu. Alhamdulillah kegiatan ini dari berbagai lembaga mendukung bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Adapun yang lebih lengkapnya nanti disampaikan oleh Pak Sekjen Rumah Santri yaitu Kang Ruyat Sujana. Silakan Pak. Ya. Menambahkan mungkin apa yang disampaikan oleh ketua. Jadi agenda hari ini adalah agenda tahunan. Ini agenda sakral bagi kami. Jadi agenda halal bihalal akbar ini biasanya kita lakukan setelah Lebaran. Ini sudah beberapa kali sebenarnya. Jadi 3 kali yang
agenda akbar ini kita sengaja mencari tempat yang bersejarah. Dan Tenjolaya adalah bagian tempat yang punya sejarah histori, perjuangan para pahlawan, perjuangan juga para ulama. Jadi sebelum di Tenjolaya tahun kemarin di Pasarian juga punya historis. Ini setiap kapan dilaksanakannya? Setelah lebaran. Setelah lebaran. Sudah berapa kali ini? Udah rutin tahunan. Udah rutin Nah, tahunan. ini menjadi momentum tepat bagi kami. Bagaimana yang pertama adalah kita mengangkat kembali soal sejarah, bahwasannya orang tua kita dulu pernah berjuang, pernah melakukan dakwah yang sangat luar biasa. Maka kami sebagai generasi penerusnya harus meneruskan. Wajib kiranya bagi kami sebagai generasi keturunannya untuk melanjutkan. Itu yang pertama dari sisi historis. Yang kedua, agenda halal bihalal ini kita jadikan momentum pemersatu. Jadi di agenda tahun kemarin kita memersatukan dua lembaga dakwah besar. Ada BKSPP, ada juga Al-Muawanah. Ruhyat Sujana, Sekretaris Rumah Santri yang juga anggota DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, agenda akbar halal bihalal yang selalu dilaksanakan setiap tahun setelah Lebaran merupakan agenda rutin tahunan. Momentum mempersatukan elemen masyarakat. Bahkan menurutnya, Rumah Santri ini milik bersama dan terbuka untuk siapapun. Katanya, menurut dia, selain daripada melaksanakan kegiatan pengajian mingguan, program sosial santunan yatim, saling kunjungan, santri mandiri, sabak kobong, yaitu lebih mempersatukan, memperkuat hubungan silaturahmi, dan Tenjolaya merupakan sejarah perjuangan orang tua terdahulu yang mempersatukan para kiai dan para pejuang, juga pengembangan untuk bersilaturahmi ke tempat lainnya, termasuk persoalan dana pun itu patungan dengan kebersamaan para pengurus. Imbunya, bukan milik pengurus atau bukan milik person per person, ini milik bersama, sehingga kurang lebih sekian. Kurang lebih Ini dari berbagai 500-an. wilayah, dari berbagai mana aja, yang Pak? tersebar di beberapa kecamatan. Di beberapa kecamatan. Kita memang berharap rumah santri ini sekabupaten, tapi kita pengennya semua bertahap. Hari ini yang sudah tersebar kurang lebih 8 kecamatan, yang udah kuat kurang lebih 4 kecamatan. Tapi penyebarannya hampir di 10 kecamatan. Ini kan kita juga tidak memaksa. Kenapa misalnya tidak langsung kita deklarasi sekabupaten? Kita lebih ingin dari grassroots, dari bawah dulu. Mampunya 2 kecamatan dulu. Hari ini di Tenjolaya dalam rangka pengembangan. Nanti di putaran berikutnya Ciampea. Jadi pengembangan sambil jalan lah. Agenda ke depan selain menghidupkan lagi simbol-simbol dakwah dan silaturahmi pejuang-pejuang dakwah kita dulu, agenda ke depan secara spesifik ada? Ya sebenarnya terkait agenda lain adalah kita fleksibel, Pak. Punten. Ada silaturahmi, saling kunjungan, lalu ada kegiatan sosial, punten ya. Kegiatan sosial misalnya kita santunan, lalu santunan doa apa, lalu ada sabak kobong, jadi lalu ada juga santri mandiri, ternak kambing bagi santri-santri yang kurang mampu. Adapun soal program kita sambil berjalan, potensi apa lagi yang bisa digarap oleh kita. Kami meyakini ketika spirit persatuan ini, ketika spirit kebersamaan ini, ketika spirit gotong royong ini, apapun programnya bisa berjalan. Karena yang kita biasakan dalam pelaksanaan semua program adalah kebersamaan, termasuk persoalan dana pun kita udunan. Setiap kegiatan, termasuk putaran-putaran, kita udunan pengurus, Pak. Pengurus udunan, termasuk kita juga menghimbau misalnya kepada yang lain ya untuk udunan. Jadi, bisa ke ekonomi, bisa iya kemana-mana, Pak. Jadi kita tidak membatasi soal program. Sebenarnya yang kita harapkan adalah ketika ini sudah bersatu, maka harus menciptakan kebermanfaatan. Itu sebenarnya. Adapun soal manfaatnya, bentuknya apa, ya itu kan sesuai dengan situasi. Kalau kita lihat dari di dalamnya santri ini kan ada berbagai macam persatuan mana yang sudah nanti ada PUD, dan apa? Iya. Ada nggak gesekan di dalamnya? Ya makanya ini tantangan tersendiri, Pak Punten. Bagi kita karena lahirnya rumah santri ini diinspirasi oleh orang-orang yang punya jasa besar, yang dimana kalau kita mau jujur bahwasannya para pejuang dulu dakwah kita semuanya kan sebenarnya bersama-sama. Ya. Harapan Pak dari rumah santri ini sebagai sekjen atau ketua, kedepannya harapannya gimana?
Harapan jamaah hari ini kita terbangun silaturahmi dengan semua komponen masyarakat. Jadi salah satu tujuan rumah santri adalah bagaimana mengingat kembali hari ini ketika dulu pernah ngobong, dia harus mengingat kembali jati dirinya sebagai santri. Punten. Walaupun sebenarnya yang ada yang sudah jadi kiai, ada yang sudah jadi ustadz, tapi kan kata santri ini bisa mengikat. Punten. Yang berikutnya selain itu juga kita ingin mensantrikan siapapun itu. Termasuk hari ini kita pengen menyantrikan kepala desa, kita pengen menyantrikan camat, kita pengen mensantrikan anggota dewan, kita pengen mensantrikan siapapun itu, termasuk preman kayak, termasuk apa kayak, gitu bener Pak. Itu sebenarnya cita-cita besar kita. Termasuk kita juga pengen menyantrikan wartawan bila perlu. Ya. Jadi kita kita bareng-bareng gitu ya, seperti itu. Dan organisasi yang kita bangun adalah kita tidak eksklusif Pak. Kita lebih terbuka, kita tidak tertutup. Dengan siapapun kita terbuka, termasuk misalnya dengan komponen manapun lah. Selama ini pernah nggak Pak dialog dengan Pak? Ya, kita kan berbicara kegiatan memang ada 2 mingguan itu sebagai tradisi ya. Tradisi ngaji, di dalamnya ada ngaji. Tapi selain itu kita kan sering kumpul Pak. Sering kumpul antara pengurus, lalu ada diskusi-diskusi di luar konteks ngaji Punten. Kita diskusi terkait pemerintahan, terkait ekonomi, terkait yang ngaji itu di ruang-ruang non formal. Dan itu lebih kena Pak. Kan itu. Adapun soal hari ini ada gesekan dengan aparat dan sebagainya, ya udah kita terbuka saja, bukan gesekan ya, maksudnya ketidaksamaan pemahaman. Makanya termasuk Punten ya, kita juga mengajak semuanya, arek TNI arek polisi kita ajak Pak bener Pak. Kita ajak aja yuk bareng-bareng, ngaji bareng-bareng di rumah santri, gabung bareng-bareng di rumah santri. Jadi tidak ada juga ketika kita sudah mengajak lalu udah gabung misalnya, sehingga kan kita menghindari ada asumsi-asumsi di luar, ada kesimpulan-kesimpulan yang itu kemungkinan seujonnya ada. Ya makanya kita ajak polisi juga kita santrikan gitu. Dan idenya beberapa minggu kemarin, sehingga kita rumah santri mendirikan anak atau membentuk ya dari kalangan pemuda, dari kalangan yang mungkin punya waktu luang, punya semangat, dari kelompok pemudanya yang namanya adalah Barisan Laskar Dakwah Rumah Santri. Yang ini nanti di lapangan yang akan kita maksimalkan sebenarnya. Karena kita sadar misalnya teman-teman hari ini pengurus rata-rata punya pondok pesantren yang mungkin kita juga tidak bisa memaksakan untuk para pimpinan pondok pesantren untuk meninggalkan pondoknya. Maka salah satu strateginya adalah kita membentuk wadah baru, termasuk wadah ini juga nanti bisa saja merekrut anak-anak jalanan atau preman-preman dan sebagainya. Karena kita sifatnya tetap saja Jadi mereka sudah